Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik. Saya mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab wa Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Cirebonologi. Adapun di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Cirebon. Sejarah Cirebon pada mulanya adalah sebuah pedukuhan kecil yang dibangun oleh Ki Geneng Tapa, yang kemudian berubah namanya menjadi Lemah Hungkuk, dan setelah dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, berubah namanya menjadi Caruban. Semakin berkembangnya zaman, kata Caruban pun berganti menjadi Cirebon. Hal ini karena melihat masyarakat Cirebon yang mayoritas bekerja sebagai nelayan pencari terasi, atau pembuat terasi, atau pencari udang rebon. Adapun sejarah Cirebon pada masa pra-Islam, masyarakatnya mayoritas memeluk agama Hindu. Hal ini terjadi karena pada masa itu Cirebon berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, ajaran agama Hindu memiliki pengaruh yang sangat lekat atas masyarakat Cirebon. Berlanjut pada bab selanjutnya, yaitu sejarah terbentuknya Kerajaan Cirebon dan penyebaran agama Islam di Cirebon. Cirebon yang dulunya hanya sebuah pedukuhan kecil, setelah dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, tumbuh menjadi sebuah pelabuhan yang besar dan ramai, hingga lama-kelamaan menjadi sebuah kota yang besar. Hingga pada tahun 1430 Masehi, Pangeran Cakrabuana mendirikan pemerintahan kecil. Adapun tujuan dari beliau mendirikan pemerintahan kecil tersebut, yaitu atas perintah guru beliau Syekh Datul Kahfi, agar Pangeran Cakrabuana menyebarluaskan agama Islam di daerah Jawa Barat, khususnya Cirebon. Pangeran Cakrabuana memerintah Cirebon pada tahun 1430 Masehi sampai 1479 Masehi. Dan adapun pada tahun 1479 Masehi, roda pemerintahan dilanjutkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan keponakan sekaligus menantu beliau. Pada masa pemerintahan Syekh Syarif Hidayatullah inilah, yaitu pada tahun 1479 sampai 1568, Cirebon mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, khususnya pada bidang agama. Agama Islam mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Lanjut pada bab selanjutnya, yaitu hubungan Cirebon dengan Mataram dan Banten. Hubungan Cirebon dengan Mataram sudah terjalin sejak tahun 1595 Masehi dan menjalin hubungan yang lebih intens, yaitu pada tahun 1613 Masehi sampai 1705 Masehi. Hubungan tersebut dilatar belakangi dengan adanya pernikahan antara Raja Mataram, yaitu Sultan Agung, dengan permaisuri dari Cirebon, yaitu Ratu Sakeh. Adapun hubungan Cirebon dengan Banten, yaitu Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo, memiliki misi untuk menyebarluaskan agama Islam di daerah Banten. Beliau pun mulai menyebarluaskan agama Islam di daerah Banten pada tahun 1522 Masehi. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu terpecahnya Kesultanan Cirebon. Salah satu penyebab terpecahnya Kesultanan Cirebon yaitu dampak dari pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan Trunojoyo yang dibantu oleh Banten dengan tujuan untuk menggulingkan Amangkurat I membuat Cirebon terlepas dari pengaruh Mataram. Dan Banten pun akhirnya membawa para pangeran Cirebon yang pada masa itu dijadikan sebagai tawanan politik oleh Kesultanan Mataram, yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta, untuk terbebas dari pengaruh Mataram dan dijadikan sebagai penguasa di Cirebon. Hingga akhirnya Kesultanan Cirebon pun dibagi menjadi keraton-keraton kecil. Pangeran Martawijaya diberi keraton Kasepuhan, Pangeran Kartawijaya diberikan keraton Kenoman, dan Pangeran Cirebon dijadikan sebagai Panembahan Kecirebonan. Dilanjut pada bab selanjutnya, yaitu Perang Perlawanan Rakyat Cirebon. Perang Perlawanan Rakyat Cirebon, atau yang sering kita kenal dengan nama
Perang Kedongdong terjadi pada tahun 1802 sampai 1818. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah kolonial yang memberatkan rakyat Cirebon dan adanya ikut campur pihak kolonial terhadap pemerintahan Kesultanan Cirebon. Dilanjut pada bab selanjutnya, yaitu Cirebon pada masa pengaruh VOC. Pengaruh VOC mulai masuk ke Cirebon, yaitu dengan adanya perjanjian 7 Januari tahun 1681. Dilanjut yaitu sejarah Cirebon pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini ada dua periode, yaitu pada masa Herman William Daendels yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811, dan pada masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles yaitu pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Lanjut yaitu sejarah Cirebon pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, sejak Maret tahun 1942, Jepang berhasil merebut Cirebon dari tangan Belanda, yaitu ditandai dengan adanya penyerahan tanpa syarat di Kalijati Subang pada tanggal 8 Maret tahun 1942 Masehi. Di sini keadaan Cirebon pada masa pemerintahan Jepang, yaitu Cirebon dijadikan sebagai salah satu keresidenan di bawah naungan pemerintahan Jepang, yaitu Jepang mengangkat Pangeran Arya Suririyadi sebagai residen Cirebon. Berlanjut pada pembahasan 3 bab terakhir, yaitu tentang etnisitas, kebudayaan, kesenian, dan akulturasi budaya Cirebon. Di Jawa Barat terdapat sebuah suku yang bernama suku Cirebon. Suku Cirebon adalah sebuah suku yang lahir dari hasil perpaduan dua suku besar, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Suku Cirebon memiliki kebudayaan dan kesenian yang unik, seperti jamasan, adzan pitu, tari topeng, dan lain-lain. Adapun akulturasi kebudayaan yang ada di Cirebon, kita bisa lihat dalam segi bangunan arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Cirebon. Adapun pada makanan, kita bisa lihat dari makanan empal gentong yang merupakan akulturasi budaya dari India, Cina, dan Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.